Hamzah bin Abdul Muttalib, teman-teman sekalian, berjalan seperti biasa di kehidupan Mekah. Di awal-awal dia adalah orang yang sangat kuat secara fisik, tinggi besar, dan sangat ahli dalam memanah. Oleh karena itu dia sangat gemar sekali berburu, gemar sekali. Di masa mudanya semua dihabiskan dengan itu. Dia naik turun gunung, ke padang pasir, lembah-lembah, dan kekuatan fisik yang luar biasa dimiliki. Dia dengan Umar bin Khattab terkenal. Jadi kalau berburu singa. Dan bukan berburu rusa atau kelinci seperti antum ya. Ini berburu singa. Dan singa ini kalau setelah diburu ya, dan mati, memang masa jahiliyah mereka belum tahu masalah hukum halal haram memakan ini. Maka Hamzah radhiyallahu anhu memikul singa itu di pundak sebelah kirinya dengan satu tangan, dan satu tangan yang satu memegang busur panah. Dan untuk membunuh singa dengan anak panah ini nggak gampang. Anak panah tidak semudah itu bisa menembus kulit yang tebal. Tapi kuasa Allah, dia diberikan kelebihan itu radhiyallahu anhu. Di awal Islam tentunya, waktu Nabi SAW mengumandangkan Islam, dia tidak terpengaruh, tidak juga mau masuk Islam, tidak juga membenci Nabi SAW. Berbeda dengan Abbas. Abbas radhiyallahu anhu nanti kita akan jelaskan, dia tidak masuk Islam untuk menjaga hubungan dengan kaumnya, tapi dia suka dengan Islam. Hamzah tidak cenderung kepada keduanya, tidak ikut-ikutan membenci Islam, tidak juga mendukung keponakannya. Makanya yang paling condong mendukung itu adalah Abu Talib sebenarnya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, ada satu kejadian dengan hikmah Allah terjadilah masuk Islamnya tokoh kita ini dengan tiba-tiba begitu saja. Kisahnya adalah, pernah satu waktu Nabi SAW waktu di Mekah selalu dicaci maki. Dan caci makian ini selalu dianggap biasa oleh baginda Nabi SAW. Biasa sekali dianggap, sudahlah, kamu penyihir, didiamin. Kamu penjahat, didiamin. Kamu penyamun, dibiarin. Bahkan Nabi SAW pernah lagi sujud, dituangkan kotoran unta di atas leher beliau SAW diam. Bahkan pernah batang leher beliau diinjak ya, sampai susah bernafas gitu kan. Namun Nabi SAW sabar, dibiarin saja karena tidak ada kekuatan di Mekah. Beliau bersabar dan belum ada perintah untuk melawan pada saat itu. Tapi satu waktu teman-teman sekalian, Abu Jahal waktu melihat Nabi SAW lagi tawaf, dia mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan, bahkan lebih sakit daripada melukai fisik. Namun dalam buku sejarah tentu tidak disebutkan cacian itu seperti apa. Cuman hampir semuanya mengatakan cacian itu sangat menyakitkan, bahkan mengalahkan sakitnya fisik. Penghinaan yang luar biasa. Dan tidak ada orang yang membela Nabi SAW walaupun dari suku beliau. Ada seorang budak wanita, budaknya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini adalah orang yang terkenal sangat baik sekali di Mekah. Hadis Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ibnu Jud'an orangnya sangat baik di Mekah, sangat santun, suka silaturahim keluarga, suka bantu orang susah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, dalam hadis Bukhari Muslim, ibnu Jud'an, siapa yang tidak kenal kebaikannya di masa jahiliyah? Apakah bermanfaat amal-amal yang dia kerjakan? Kata Nabi SAW, tidak sama sekali. Karena dia belum pernah beriman kepada Allah. Dia tidak syahadat, tidak masuk Islam. Yang jelas Ibnu Jud'an ini, Abdullah bin Jud'an, tidak pernah membenci Nabi SAW. Tapi dia tidak masuk Islam. Ada budak wanitanya dia lewat melihat Nabi SAW dicaci maki dengan cara seperti itu. Dan dia tahu tuannya ini Abdullah bin Jud'an tidak membenci Nabi SAW. Maka dia pun berusaha mengangkat suaranya mengatakan, hai Quraisy, tidakkah kalian punya sopan santun? Kenapa kalian membiarkan ini? Kenapa dicaci maki? Nggak ada yang peduli. Apalagi ini budak wanita yang bicara. Maka budak ini lari keliling sampai dia keluar pintu gerbang Mekah yang dikenal dengan pintu Bani Syaibah. Begitu keluar di sana dia temu Hamzah. Hamzah baru pulang dari berburu, lagi bawa singa ya, di pundak kirinya dengan pegang busur panah. Dan ini yang buat ini cuma Umar bin Khattab sama Hamzah berdua. Kalau dua orang ini masuk ke Mekah sendirian, berburu tidak ditemani sama teman-temannya, sendirian. Yang lain semua pada sibuk, pada mengajak teman-temannya kalau berburu untuk berjaga-jaga, dia enggak. Begitu lewat budak ini mengatakan, wahai Hamzah, tidakkah kau mengetahui apa yang Abu Hakam lakukan terhadap ponakanmu Muhammad? Kata Hamzah, apa yang dilakukan? Kata dia telah mencaci makinya begini dan begitu. Disebutkanlah kalimat-kalimat cacian itu. Tapi sekali lagi dalam riwayat tidak disebutkan. Dan memang tidak ada maslahat kita mengetahui
jenis cacian itu, yang penting memang ini perbuatan yang buruk. Maka kata Hamzah, tidak ada yang membelahnya. Kata budak tersebut, demi Allah tidak ada. Maka Hamzah gak pakai tunggu pada saat itu. Sambil membawa singa, sambil memegang busur, langsung datangi Abu Jahal di dekat Ka'bah. Tidak pakai banyak ngomong. Singanya ditaruh di sebelah situ, kepalanya Abu Jahal dihantam dengan busur. Berdarah, luka. Karena Abu Jahal waktu itu dianggap rajanya Mekkah lah istilahnya, orang yang dituakan di situ. Maka orang-orang sekitarnya mau membela. Kata Hamzah, silahkan, maju silahkan, siap untuk mati. Hamzah mau membela. Lalu dia mengatakan kepada Abu Jahal, hai Abu Hakam, berani benar kau caci maki ponakanku, sementara aku dalam agamanya. Kalimat itu. Sementara aku dalam agamanya. Padahal Hamzah belum masuk Islam ini. Dia pun tidak tahu kenapa dia ucapkan kalimat itu. Maka Abu Jahal mengatakan, biarkan dia. Memang saya yang salah. Saya sudah berlebihan telah menghina keponakannya. Hamzah radhiyallahu anhu pulang ke rumahnya. Dia renungi kalimat tersebut. Kenapa tadi saya ucapin nih? Apakah besok saya harus kembali ke Quraisy dan mengatakan bahwasanya saya bukan di agamanya Muhammad? Nah, ini aib bagi orang Arab menjilat kembali ludahnya. Sudah mengucapkan lalu ditarik. Tidak mungkin. Tapi kalau saya tidak perbaiki, saya bukan muslim, bukan agamanya Muhammad. Dia bingung pada saat itu. Pada malam itu dikatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, dia berdoa kepada Allah mengatakan, ya Allah, kalau agama keponakanku Muhammad benar, tanamkan dalam hatiku. Dan kalau seandainya tidak benar, maka hilangkanlah, berikanlah aku solusi dengan Quraisy. Maka Hamzah pun berkata keesokan paginya pada saat dia bangun, dia merasa dekat, dia merasa tenang dengan agama Nabi SAW, maka dia pun datang mengucapkan syahadat. Dan ini rahasia masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu. Masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu. Fil qalbi mashaa'ir ukhfiha qad ashraqat asy-syamsu 'alayha 'an khutatin lam a'ba'u fiha satakunu bi ayyami farqa فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأي